Heyo yang di sana, berjumpa lagi dengan Mimin di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya dan selalu bertambah rezekinya. Amin. Film ini berjudul The Hobbit Unexpected Journey, dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Peter Jackson, dan dibintangi oleh Martin Freeman sebagai Bilbo Baggins, Ian McKellen sebagai Gandalf, Richard Armitage sebagai Thorin Oakenshield, dan jajaran aktor papan atas lainnya. Film ini menceritakan tentang petualangan 13 kurcaci, seorang hobbit dan seorang penyihir bernama Gandalf yang ingin merebut Erebor dari sang naga Smaug. Nah, selama perjalanan berpetualang ini banyak rintangan yang mereka hadapi ya. Bagaimana keseruan petualangan mereka? Oke, kita langsung nonton saja ya. Check it out! Di awal film, kita dilihatkan sesosok Bilbo Baggins yang sudah tua ingin menulis petualangannya dalam sebuah buku. Ia ingin cucunya bernama Frodo membaca petualangannya suatu saat nanti. Kemudian flashback pun dimulai. Terdapat kota Dell, yang mana kota tersebut damai dan sejahtera, terletak di depan pintu gerbang Erebor yang dipimpin oleh Raja Thor dari kaum kurcaci. Erebor dibangun di dalam sebuah gunung yang memiliki kekayaan sangat melimpah. Para kurcaci menggali sampai ke dalam kegelapan hingga mereka menemukan The Arkenstone. The Arkenstone ini dijadikan oleh Raja Thor sebagai lambang kepemimpinannya. Bahkan semua kaum itu menghormati Raja Thor, termasuk kaum peri yang dipimpin oleh Thranduil. Kecintaan Thor akan emas mulai tumbuh besar hingga keserakahan menjalari dirinya. Suatu hari datanglah angin panas nan kering. Tak lama kemudian datanglah seekor naga bernama Smaug. Smaug datang karena ia ingin menguasai Erebor dengan kekayaan di dalamnya. Smaug menghancurkan kota Dell dengan begitu mudahnya dan menuju ke Erebor untuk menguasainya. Di sana, Thor tidak sengaja menjatuhkan The Arkenstone dalam ketumpukan emas. Akhirnya para kurcaci keluar dari Erebor karena sang naga. Ketika di luar, para kurcaci meminta tolong kepada para peri yang ada jauh di atas bukit. Namun peri tidak ingin menolong mereka karena peri tersebut takut oleh sang naga. Kemudian para kurcaci pun pergi mengelana. Kemudian adegan film kembali ke masa sekarang. Bilbo Baggins berbincang dengan cucunya bernama Frodo Baggins, membicarakan pesta untuk hari ini. Kemudian Bilbo menyuruh Frodo untuk membeli rokok kretek sampurna di warung sebelah. Dan kemudian Bilbo akhirnya merokok di depan rumahnya sambil mengingat petualangan masa lalu. Oke guys, jadi di sini kita akan mulai ceritanya ya. Selamat menonton. 60 tahun yang lalu, ketika Bilbo sedang duduk di depan rumahnya, ia bertemu dengan seorang penyihir bernama Gandalf the Grey. Gandalf memperkenalkan dirinya dan menceritakan maksud tujuannya kemari. Gandalf mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang yang bisa diajak untuk berpetualangan. Namun Bilbo tidak ingin ikut petualangan Gandalf tersebut. Akhirnya Gandalf menandai rumah Bilbo untuk maksud tertentu. Pada malam hari ketika Bilbo ingin makan, tiba-tiba datanglah seorang kurcaci bernama Dwalin. Di sini Bilbo sangat kebingungan. Ia tidak kenal siapa itu Dwalin. Tak lama kemudian, Bilbo kedatangan tamu lagi bernama Balin. Di sini ia tambah kebingungan. Kemudian tidak lama datanglah lagi kurcaci bernama Fili dan Kili. Kemudian datang lagi beramai-ramai guys. Dan tentunya di belakangnya ada Gandalf the Grey. Di sini Bilbo sangat stres ya karena semua makanannya diambil oleh para kurcaci untuk berpesta. Nah guys, di sini kita dilihatkan perbedaan ukuran badan antara Gandalf dan para kurcaci. Jadi tinggi para kurcaci ini hanya setengah dari Gandalf ya. Begitu juga dengan Bilbo sang hobbit ya. Bilbo tingginya hampir samalah seperti para kurcaci.
Di sini mereka berpesta makanan. Ketika Bilbo mengecek ruang makanannya, ternyata isinya kosong. Gak siap makan promah nih. Mereka bersendawa begitu keras. Ketika mereka sedang berpesta, tiba-tiba datanglah seorang kurcaci bernama Thorin Oakenshield. Thorin adalah pemimpin dari kelompok kurcaci tersebut. Kemudian Thorin menceritakan tentang pertemuannya dengan 7 kerajaan lain di Ered Luin. Thorin pun bercerita bahwa sepupunya bernama Dain yang sama-sama kaum kurcaci tidak ikut dalam berpetualang ini. Thorin pun berkata bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk merebut Erebor kembali, karena selama 60 tahun lamanya tidak pernah ada yang melihat sang naga Smaug. Jadi di sini Thorin sangat percaya diri bahwa si naga Smaug ini telah mati. Namun para kurcaci mengingatkan Thorin bahwa gerbang depan telah hancur. Jadi mereka itu gak bisa melewat pintu depan. Nah, tiba-tiba Gandalf menunjukkan sebuah kunci. Ia mengatakan bahwa kunci tersebut adalah pemberian dari ayahnya Thorin bernama Thrain. Jadi guys, Thor itu punya anak namanya Thrain. Thrain punya anak namanya Thorin. Oleh karena itu, Thor itu adalah kakeknya Thorin. Kemudian Gandalf menunjukkan peta dan mengatakan bahwa kunci tersebut adalah untuk membuka pintu tersembunyi di sisi lain gunung. Namun pintu tersebut sulit ditemukan. Oleh karena itu mereka membutuhkan seorang pencuri untuk menemukannya. Nah, dari situ Gandalf bilang bahwa Bilbo lah yang ia pilih sebagai pencuri. Nah guys, kenapa dinamain pencuri? Nah, nanti di film kedua, The Desolation of Smaug, akan diceritakan kenapa Bilbo disebutkan sebagai pencuri. Oke, lanjut ya. Di sini awalnya Bilbo tidak menerima ajakan dari Gandalf, namun akhirnya Bilbo menerimanya. Bilbo pun mendapatkan kontrak kerjanya. Bilbo membaca kontrak kerjanya dan heran bahwa ada kalimat hangus terbakar. Kemudian Bofur menjawab bahwa Smaug adalah naga. Tak lama kemudian Bilbo pun jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian akhirnya Bilbo bangun. Kemudian Gandalf mencoba mengajaknya kembali untuk berpetualang, namun tetap saja Bilbo tidak ingin berpetualang. Esoknya, Bilbo bangun dan melihat bahwa sudah tidak ada lagi para kurcaci. Tapi beberapa menit kemudian ia bimbang dan memutuskan untuk ikut berpetualang. Ia pun mengejar para kurcaci dan Gandalf. Para kurcaci dan Gandalf pun senang Bilbo ikut dalam berpetualang. Mereka pun memulai petualangan mereka. Pada malam hari, tiba-tiba mereka mendengar suara Urch. Di sini Kili melakukan candaan tentang Urch. Thorin mendengarnya pun marah. Thorin menganggap bahwa Kili ini gak ngerti apa-apa tentang Urch. Kemudian Balin menceritakan ke Kili dan Bilbo mengapa sih Thorin ini sangat membenci Urch. Jadi ini flashback ya. Dulu ketika sang naga Smaug menghancurkan Erebor, pasukan Thor bergerak menuju ke Moria untuk merebut Moria. Jadi Moria ini adalah markas kurcaci kuno ya. Tapi di sana ternyata sudah ada musuh mereka, yaitu pasukan Urch. Kemudian mereka pun bertarung. Di sini Thor kalah oleh Azog. Ia mati dipenggal. Kemudian anaknya bernama Thrain pun juga menghilang di sini guys. Jadi tersisa hanya Thorin. Nah, pasukan kurcaci ini sempat mengalami keputusasaan karena nggak ada yang memimpin mereka lagi. Namun di sini si Thorin pantang menyerah dan menantang Azog berduel. Akhirnya Thorin berhasil memotong salah satu lengan Azog. Dari situ pasukan kurcaci pun mulai bersemangat lagi dan berhasil memukul mundur para Urch. Setelah peperangan, Thorin mencari ayahnya di tumpukan mayat, ternyata tetap tidak ketemu guys. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Di kejauhan, ternyata pasukan Urch sedang mengintai para kurcaci yang sedang beristirahat. Besoknya, kita dilihatkan sang penyihir lainnya bernama Radagast the Brown.
Radagast melihat para binatangnya mati dan ia pun memungut Sebastian sang landak mini guys. Kemudian di rumahnya Radagast mencoba mengobati namun tidak ada yang berhasil dan ia pun menyadari bahwa Sebastian terkena sihir hitam. Di saat itu pula, tiba-tiba muncul banyak laba-laba raksasa di luar rumahnya Radagast. Radagast pun bergegas untuk mengeluarkan sihir hitam yang ada di dalam Sebastian sang landak mini. Akhirnya pun ia berhasil dan para laba-laba pun pergi guys. Nah, di sini Radagast bergerak mengikuti laba-laba. Ternyata laba-laba tersebut berasal dari Dol Guldur, benteng tua yang sudah lama ditinggalkan. Di tempat lain, para kurcaci, Gandalf dan Bilbo sampai di peristirahatan mereka. Namun Gandalf tidak setuju untuk berhenti di situ dan menyarankan untuk masuk ke lembah tersembunyi bernama Rivendell. Namun Thorin ini nggak mau karena di awal adegan tadi ya kan kelihatan si peri itu kan nggak mau nih bantu waktu Smaug ngancurin Erebor. Nah dari sini si Thorin tuh dendam sama si peri. Akhirnya Gandalf pun pergi karena ia tidak kuat nih ngadepin keras kepalanya para kurcaci, terutama si Thorin ini. Malam harinya, ketika mereka beristirahat, Fili dan Kili ini menyadari bahwa kuda mereka tinggal 14, jadi hilang 2. Mereka pun mengawasi dari kejauhan, ternyata ada troll. Troll tersebut sedang membawa 2 kuda lainnya. Di sini Fili dan Kili menyuruh Bilbo untuk mengambil kuda mereka, karena mereka berpikir bahwa Bilbo ini kan kecil, jadi ya dia nggak akan ketahuan gitu loh. Kemudian Bilbo mencoba untuk melepaskan para kuda. Dia kesulitan untuk membuka tali tersebut. Nah, dia tuh di situ ngeliat nih ada pisaunya si troll. Dia berinisiatif mengambil pisaunya si troll. Waktu ngambil malah dia keambil sama salah satu troll dan dijadiin kain lap buat ingus guys. Ingus loh. Si trollnya nganggep kayaknya dia ngeluarin Bilbo gitu dari hidungnya kayak. Kemudian singkat cerita Bilbo itu tertangkap oleh para troll. Namun gak lama dari itu para kurcaci menolong Bilbo. Mereka pun bertarung. Tak lama kemudian Bilbo ketangkap lagi. Ya elah ketangkap mulu nih anak. Dan akhirnya para kurcaci pun menyerah. Di sini para kurcaci dijadiin kambing guling. Manusia guling. Nah tapi untungnya Bilbo ini punya akal untuk mengulur waktu. Di sini ia mencoba menipu para troll bahwa para kurcaci ini memiliki parasit di dalam tubuhnya. Tapi di sini para kurcaci tuh nggak mikir gitu loh, malah dianggapnya si Bilbo tuh ngece mereka. Mereka malah jawab, siapa yang punya parasit? Ngawur woi. Oh enak aja lu mamang. Tetapi di sini troll mengetahui akal licik dari Bilbo. Untungnya tak lama kemudian datanglah Gandalf. Gandalf membelah batu sehingga cahaya matahari mengenai para troll. Nah, trollnya berubah jadi batu guys. Tak lama kemudian, para kurcaci memasuki gua persembunyian troll. Di sana mereka menemukan harta karun dan beberapa pedang. Thorin menemukan pedang yang ditempa oleh para peri. Di sini ia disuruh Gandalf untuk menyimpannya karena pedang tersebut bagus guys. Kemudian Gandalf menemukan pedang lagi nih. Kemudian Gandalf memberikan pedang tersebut kepada Bilbo dan mengatakan bahwa pedang tersebut akan menyala biru jika ada orc atau goblin di dekatnya. Dan Bilbo pun menerima pedang tersebut. Tak lama kemudian datanglah penyihir Radagast the Brown. Ia berkata bahwa akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Ketika di Dol Guldur, Radagast bertemu dengan hantu putih yang membawa pedang. Tiba-tiba hantu putih itu menyerangnya dari belakang. Untungnya Radagast bisa menyerang balik dan mengalahkan si hantu. Hantunya jatuhin sebuah pedang nih. Kemudian Radagast bertemu dengan Necromancer guys. Dia pun kabur membawa sebuah pedang tadi tuh. Dan di sini ketika ketemu Gandalf, ia memberikan pedang tersebut sebagai bukti. Tiba-tiba mereka diserang oleh para warg. Nah, warg ini adalah peliharaan dari para orc. Kemudian Radagast bersedia untuk menjadi pengecoh sementara para kurcaci yang lain berlari guys.
Singkat cerita, mereka terpojokkan. Tak lama kemudian Gandalf memanggil mereka untuk memasuki sebuah gua. Tiba-tiba datanglah pasukan peri menghancurkan para Orc. Kemudian para kurcaci pun mengikuti jalur yang ada di gua tersebut. Ketika mereka keluar dari jalur tersebut, mereka melihat ada rumah peri, guys, yang bernama Rivendell. Nah, di sini Thorin pun marah ke Gandalf dan berkata, lu mah gak temen lu. Gue udah bilang udah benci sama peri, lu mah gitu mulu. Tapi ya akhirnya Thorin ngalah. Tak lama kemudian datanglah beberapa pasukan kuda peri. Di situ ternyata ada raja peri bernama Elrond. Nah, Elrond ini menyapa para kurcaci dan mengajak makan mereka menggunakan bahasa peri. Tapi di sini para kurcaci salah tangkep, guys. Dikiranya si Elrond ini ngejek mereka gitu loh. Padahal cuma ngajak makan. Untungnya Gandalf menjelaskan ya. Kemudian mereka makan di meja makan peri. Tetapi ternyata di sana lauknya hanya ada sayur asem tanpa jagung, guys. Nah, para peri itu nggak mau makan sayur asem tanpa jagung gitu loh, nggak lengkap rasanya. Malam harinya Gandalf menyuruh Thorin memberikan peta yang ia miliki karena hanya Elrond yang bisa membaca tulisan kurcaci kuno yang ada di peta tersebut. Kemudian Elrond berkata bahwa kata-kata yang ada di dalam peta ini hanya bisa dibaca di bawah sinar cahaya bulan yang sama persis ketika membuat peta tersebut. Dan ia berkata bahwa kayaknya nih udah takdir si Thorin tuh datang ke Rivendell di waktu yang pas, karena di malam itu juga terdapat cahaya bulan yang sama persis ketika dibuatnya peta tersebut. Kemudian Elrond pun mulai membaca tulisan tersembunyi yang ada di peta. Berdirilah dekat batu kelabu saat burung Sri Gunting mematuk, dan mentari yang sedang terbenam akan memancarkan cahaya terakhir hari Durin ke arah lubang kunci. Kata Gandalf, hari Durin itu adalah hari pertama tahun baru kurcaci, di saat bulan terakhir di musim gugur dan mentari pertama di musim dingin berada di langit secara bersamaan. Intinya mereka harus di sana di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, guys. Di tempat lain, pemimpin Orc yang tadi mengejar para kurcaci dipanggil sama tuannya bernama Azog. Di sini Azog marah karena dia nggak bisa berhasil membunuh kurcaci. Azog pun menyuruh mereka untuk mengejar kurcaci lagi. Di saat yang sama, Gandalf dipertemukan oleh Lady Galadriel. Saat itu si Gandalf sempat-sempatnya gombal loh. Senyum dia. Kemudian dia bertemu dengan Saruman. Kemudian Gandalf menceritakan kepada mereka semua tentang maksud tujuan petualangan yang ia adakan ini. Jadi di sini Gandalf bilang, Gandalf itu khawatir kalau sang naga Smaug yang 60 tahun tuh nggak kelihatan, takutnya si naga ini ketiduran. Enggak, maksudnya sang naga ini terhasut oleh kelompok musuhnya itu bernama Sauron. Jadi guys, Mimin ceritakan sedikit ya Sauron supaya nanti nggak terlalu dibocorkan ya, karena ada di film selanjutnya sebenarnya. Jadi Sauron itu adalah musuh para semua makhluk lah di dunia itulah. Entah itu musuh kurcaci, peri, manusia, bahkan penyihir ya. Sauron ini menganut ilmu hitam ibaratnya gitu. Dia udah dikalahin gitu loh. Nah, si Gandalf ini khawatir kalau si naga Smaug ini bisa ikut ke sisinya si Sauron. Ya, tapi Sauron udah mati, cuma mungkin masih ada jiwanya lah ya. Spoiler dikit. Nah, lanjut ya guys. Jadi Saruman tuh nggak percaya di sini. Kemudian Gandalf pun menunjukkan sebuah pedang yang diberikan oleh Radagast the Brown. Kemudian Lady Galadriel berkata bahwa pedang tersebut adalah pedang Morgul. Pedang tersebut dibuat oleh Raja Penyihir dari Angmar. Nah, pedang ini itu dikubur bersamaan sama Raja Penyihir itu. Nah, Raja Penyihir ini dikubur di High Fields, di pegunungan Rudaur. Nah, itu di sana tuh disegel, jadi harusnya nggak mungkin bisa keluar ini pedang. Kemudian datanglah Maman, sang peri yang lagi magang di Rivendell, berkata bahwa para kurcaci itu udah pergi. Kemudian kita dilihatkan Lady Galadriel nitip uang jajan buat para kurcaci. Ngomong ke Gandalf, "Bang, titip anak-anak ya, ini buat jajan." Nah, pas lagi salaman,
Gandalf tuh mau ngeliat matanya Galadriel, tiba-tiba ngilang. Kemudian kita dilihatkan para kurcaci yang sedang berjalan. Mereka mendaki gunung, melewati lembah, sungai nggak mengalir indah, nggak ada samudranya ini di gunung. Tak lama kemudian, mereka sampai di tebing yang sangat curam dengan badai yang sangat ekstrim. Tiba-tiba ada batu besar melayang, guys. Tak lama kemudian para kurcaci melihat ada raksasa batu yang bergerak dan melemparkan batunya. Dia juga batu ya. Ya intinya dia ngelemparin batu, dilempar ke raksasa batu lainnya. Di sini pijakan para kurcaci tiba-tiba hancur. Kemudian tebingnya tuh terbelah gitu loh. Ternyata itu adalah kaki dari seekor apa seorang ya, dari monster batu raksasa tersebut. Tiba-tiba Bilbo terpleset hampir jatuh ke dalam jurang. Untungnya Thorin dengan sigap menolong Bilbo. Tapi di situ Thorin juga hampir kepleset. Tapi untungnya Dwalin dan kurcaci lain berhasil menyelamatkan mereka berdua. Di sini Thorin terlihat sangat kecewa dengan keberadaan Bilbo. Thorin berkata bahwa seharusnya Bilbo itu nggak ikut petualangan mereka. Jem banget ya. Mukanya Bilbo tuh memelas banget loh ya, serius dah, kasihan banget. Kemudian para kurcaci pun sampai di sebuah gua. Mereka berencana beristirahat di sana. Di kejauhan ternyata pasukan Azog itu udah hampir deket, guys. Mereka tuh ngikutin para kurcaci. Kemudian Bilbo ini nggak istirahat ternyata loh. Dia bangun. Dia berpikir ingin pergi dari kelompok itu. Sakit hati kayaknya ya, tadi Thorin bilang gitu. Nah, saat dia berkemas-kemas, ternyata Bofur itu ngeliat dia, terus berhentiin dia. Dia nanya, mau kemana lu? Udah malam, Indomaret tutup. Bilbo pun menjawab, kan masih ada Alfamart. Bofur pun menjawab, oh ya udah titip satu ini gorengan. Mendengar permintaan Bofur, Bilbo tuh nggak setuju. Mereka tuh berdebat. Gue mau beli molen, lu ngapa nutip gorengan? Dan akhirnya mereka tuh setuju untuk sama-sama beli roti bakar. Dan akhirnya Bilbo pun pergi. Ketika Bilbo mau beli roti bakar, Bofur melihat pedangnya Bilbo itu menyala biru. Bilbo pun sadar ini kayaknya ada sesuatu. Thorin pun yang nguping mereka sadar juga kayaknya tuh ada sesuatu yang datang dan menyuruh para kurcaci bangun. Tiba-tiba mereka jatuh ke bawah, guys. Iyalah, masa jatuh ke atas. Kemudian mereka ternyata tertangkap oleh para goblin. Ternyata di bawah pegunungan itu adalah markas para goblin. Dan beruntungnya ketika para kurcaci ditangkap oleh goblin, si Bilbonya nggak ditangkap loh. Ketika Bilbo berjalan, tiba-tiba ada goblin yang menyadari keberadaannya. Kemudian goblin tersebut bertarung melawan Bilbo. Singkat ceritanya, Bilbo dan goblin tersebut jatuh ke dalam jurang. Di tempat lain, para kurcaci dibawa ke hadapan Raja Goblin. Sebut saja Bambang. Bambang ini nanyain, lu ngapain di sini? Tiba-tiba muncul Thorin nih. Si Bambang tuh terkejut adanya si Thorin. Bambang ledek nih. Wah, selamat datang sang Raja Erebor. Tapi Erebor udah nggak ada, jadi lu bukan siapa-siapa. Thorin pun ngambek di sini. Kemudian Bambang tuh nginget ada seseorang bisa bayar mahal ke kepalanya si Thorin, yaitu si Azog. Nah di sini Thorin itu jawabnya Azog itu udah mati. Si Thorin tuh nggak percaya kalau Azog itu masih hidup. Kemudian Bambang menyuruh anak buahnya untuk melaporkan itu kepada Azog. Di tempat lain, Bilbo yang sadar setelah jatuh dari atas, ngelihat ada Gollum yang datang dan menarik Goblin. Goblinnya sadar. Si Gollumnya pun mau mukul nih. Tiba-tiba ada yang jatuh nih cincin. Kemudian Bilbo bangun dan menyadari ada sebuah cincin. Wah, ini lumayan nih. Terus diambil sama dia. Kemudian dari kejauhan Bilbo mengawasi makhluk tersebut. Jadi di sini dia belum tahu Gollum ini siapa. Kemudian Gollum ini sadar kalau dia diperhatiin sama si Bilbo. Kemudian Gollum ini berusaha mendekat ke Bilbo. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya berbicara hangat. Di sini Bilbo sangat ketakutan kepada Gollum ya. Singkat ceritanya mereka berkenalan dan akhirnya bermain sebuah permainan kata. Jadi di sini ada banyak pertanyaan tapi hanya Mimin sampaikan satu ya. Oke, jadi kita singkat aja pertanyaannya dengan pertanyaan yang terakhir yaitu dari Bilbo.
Bilbo bertanya, apa yang kupunya di kantongku? Nah, si Gollum tuh marah, ini nggak adil, ini apaan itu, pertanyaan apa gitu. Si Gollum menebak 3 kali dan gagal terus. Ketika Gollum menggaruk bokongnya, Gollum pun sadar kalau cincinnya tuh hilang guys. Nah, Gollum pun sadar, ini kayaknya cincinnya ada di si Bilbo ini. Wah, Bilbo nyuri nih. Kemudian Gollum tuh marah, ngejar si Bilbo. Di tempat lain kita dilihatkan para goblin ingin membunuh para kurcaci. Tiba-tiba datanglah Gandalf menolong mereka. Kemudian mereka pun berlari. Di tempat lain, Bilbo ini masih dikejar sama Gollum. Tiba-tiba Bilbo jatuh dan tidak sengaja memasukkan cincin tersebut ke dalam jarinya. Ngilang dia. Gollum pun di situ nggak bisa ngelihat si Bilbo ya. Jadi dia tuh nyari-nyari di mana si Bilbo. Nah, Bilbonya sendiri pun nggak tahu kalau dia itu ngilang. Dia bingung kenapa Gollum itu nggak bisa lihat dia. Di tempat lain, para kurcaci dikejar oleh pasukan goblin. Dan singkat ceritanya, para kurcaci jatuh ke dalam jurang dan berhasil kabur dari pasukan goblin. Di tempat lain, Bilbo tuh ngeliat si Gandalf dan para kurcaci tuh lewat. Si Bilbo ini nguji nih, apakah si Gollum bisa ngeliat dia atau enggak. Akhirnya si Bilbo itu tahu kalau Gollum tuh nggak bisa ngeliat dia ketika dia pakai cincin itu. Kemudian Bilbo itu berlari dari Gollum. Gollum pun kebingungan. Dia pun nyari Bilbo. Di sini Gollum sangat marah guys. Di luar, para kurcaci ini sadar kalau Bilbo itu ngilang. Gandalf tuh nyariin. Nah, di sini Thorin menceritakan bahwa si Bilbo ini kabur mau beli gorengan, mau beli roti bakar di Indomaret, dan dia nggak kembali nih, makan sendiri roti bakarnya. Nah, si Bilbo ini nggak terima. Padahal Bilbo di situ loh. Dia nggak jadi beli roti bakar karena duitnya kurang. Dan akhirnya Bilbo menunjukkan diri. Dia ngasih tahu duitnya kurang guys. Nah, kemudian Bilbo ini mau nunjukin sesuatu. Bukan kembalian ya, kan gak jadi beli. Nah, si Gandalf pun sadar kan sesuatu. Tak jauh dari sana, ternyata pasukan Azog itu udah semakin dekat. Akhirnya para kurcaci pun berlari. Para kurcaci ini terpojokkan guys. Dan Gandalf menyuruh mereka menaiki pohon. Gandalf tiba-tiba mengambil seekor kupu-kupu. Ia berbicara dengan kupu-kupu tersebut seakan ia meminta kupu-kupu melakukan sesuatu. Di sini, Thorin melihat Azog. Dia nggak percaya kalau Azog itu masih hidup, padahal ia pikir Azog udah mati karena luka di tangannya. Kemudian Azog menyuruh para warg untuk menyerang para kurcaci yang ada di atas pohon. Dengan ganasnya para warg ini mendorong pohon-pohon tersebut sampai pohon-pohon tersebut itu tumbang guys, dan tersisa satu di pojokan. Dan Gandalf ini membakar, sebut aja biji salak ya. Biji salak tersebut dibakar, dilempar ke warg. Warg ternyata takut sama api guys. Ya tiba-tiba pohon yang mereka naik itu tumbang juga yang terakhir tuh. Thorin bergerak menuju ke arah Azog. Bukan ingin meluk ya, ini mau nantangin duel. Nah, senyum si Azog. Kemudian Thorin pun jatuh dalam sekali pukulan. Pukulan kedua, enak banget juga, serius dah Thorin dipukul. Gak tahu kenapa Mimin benci sama Thorin ya. Kemudian Thorin mau dibunuh sama anak buahnya Azog. Tiba-tiba Bilbo pun menolongnya. Di sini Thorin pun pingsan guys. Nah, saat Bilbo dipojokkan, para kurcaci menolongnya. Di saat yang sama, Dori dan Ori jatuh. Untungnya datang seekor elang. Tak lama kemudian banyak elang datang guys. Elang ini gede banget loh ukurannya. Ia menghancurkan para warg. Kemudian ada seekor elang yang mengangkat Thorin. Kemudian Bilbo pun juga diangkat tapi dilempar, kasihan bedah. Para elang raksasa ini membawa para kurcaci pergi. Di sini Azog sangat marah nih. Para kurcaci dibawa ke tempat yang aman. Thorin pun dibangunkan oleh Gandalf. Saat bangun, Thorin langsung memeluk Bilbo. Thorin menyesal bahwa ia telah meragukan Bilbo. Ia juga meminta maaf karena perkataannya mungkin nyakitin si Bilbo. Tapi Bilbo di sini maafin dia. Dan dari situ mereka bisa melihat sebuah gunung, yaitu Gunung Erebor guys. Dan para kurcaci melihat ada burung Srigunting yang bergerak ke arah Gunung Erebor. Mereka berpikir ini adalah pertanda yang baik guys. Kemudian kita dilihatkan suasana di dalam kerajaan Erebor guys.
Di dalam tumpukan emas tersebut tiba-tiba muncul hidung yang besar. Setelah hidung muncul mata. Matanya gede banget. Dan ternyata itu adalah sang naga Smaug. Masih hidup ternyata. Wah, Thorin salah. Oke guys, akhirnya selesai juga ya film The Hobbit Unexpected Journey. Menurut Mimin, film ini sangat recommended ya, karena banyak petualangan yang tak terduga. Banyak makhluk yang ibaratnya itu mitos bagi kita, tapi cocok dijadikan sebuah petualangan. Di sini banyak efek yang bagus ya, tapi jalan ceritanya memang belum selesai, jadi kita belum bisa mengambil titik klimaksnya. Oleh karena itu, silahkan tonton selanjutnya yaitu The Desolation of Smaug. Mimin akan upload dalam waktu dekat ya. Jadi tolong nyalakan loncengnya ya supaya nanti kalau Mimin upload kalian langsung tahu nih guys. Oke, terima kasih telah menonton Ruang Film dan sampai jumpa. Check it out.